Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai lembaga hukum beserta beberapa berita yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum membahas berita tersebut, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan lembaga hukum. Lembaga hukum adalah institusi atau badan yang memiliki tugas untuk menegakkan, menjalankan, dan mengawasi hukum dalam suatu negara. Nah, berikutnya adalah fungsi lembaga hukum. Fungsi lembaga hukum memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah menegakkan hukum dan keadilan, kemudian melindungi hak asasi manusia dan menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Setelah kita memahami bahwa lembaga hukum adalah institusi yang bertugas menegakkan, menjalankan, dan mengawasi hukum dalam suatu negara, serta memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, maka kita dapat melihat bagaimana fungsi-fungsi tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, lembaga hukum sering dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama ketika menangani kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh bagaimana peran lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya, kami akan membahas beberapa berita yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana lembaga hukum bekerja dalam menangani dugaan tindak pidana, menjaga keadilan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu berita yang berkaitan dengan lembaga hukum, yaitu dugaan korupsi dalam program makanan bergizi gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menurut Transparency International Indonesia, permasalahan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu, tetapi juga karena sistem pengelolaan program dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut meliputi pengawasan yang belum optimal, minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran, serta adanya potensi konflik berkepentingan. Kondisi tersebut membuat peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang sebenarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Transparency International Indonesia menilai bahwa pergantian pimpinan saja tidak akan menyelesaikan masalah apabila sistem tata kelolanya tidak diperbaiki. Oleh karena itu, sebagai organisasi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi serta penyuluhan melalui dari audit penggunaan anggaran, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, hingga memperkuat mekanisme pengawasan agar penggunaan dana negara menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kasus ini juga memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagai pihak mendukung agar dugaan korupsi diuji secara tuntas demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Di sisi lain, terdapat kelompok yang mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil proses hukum sebelum mengambil kesimpulan. Perbedaan pandangan tersebut kemudian memicu aksi demokrasi dan perdebatan di ruang publik hingga berkembang menjadi konflik sosial. Sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, saya tampilkan cuplikan video yang memperlihatkan bagaimana proses masyarakat terhadap kasus ini melalui aksi demonstrasi. Melalui video ini kita dapat melihat bahwa sebuah persoalan hukum tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat. Berikut video ini. Dan hari ini kami dari Sabang sampai Merauke, perwakilan mitra-mitra dapur yang ada di Indonesia, yang ingin berkomunikasi dengan kau. Sekarang menjadi lautan anak api, meribung-ribung kembali. Dihijaukan oleh BGN, BGN harus bertanggung jawab. Karena apa? Jelas negara tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada kita semua. Betul? Tanggung jawab yang... Nah, setelah melihat video tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam situasi seperti ini, peran lembaga hukum menjadi sangat penting. Kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses hukum secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan menegakkan hukum yang adil, diharapkan perkara dapat diselesaikan secara objektif, sekaligus menjadi kepercayaan masyarakat dan meredam konflik yang muncul. Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Yang tidak kalah penting adalah memperbaiki sistem tata kelola, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menjaga integritas aparat penegak hukum agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Kali ini saya akan membahas salah satu berita yang berkaitan dengan lembaga hukum, yaitu mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, maupun pihak yang lain, memiliki kepentingan dalam suatu perkara. Tujuannya adalah mempengaruhi jalannya proses hukum demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini dapat berupa suap, jual beli keputusan, pengaturan vonis, hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Dampak dari mafia peradilan sangat besar. Putusan pengadilan yang seharusnya didasarkan pada fakta dan keadilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menurun. Upaya pemberantasan korupsi menjadi terhambat, dan prinsip negara hukum menjadi semakin lemah. Pada gambar ini terdapat 3 langkah utama untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan. Pertama, penguatan integritas aparat penegak hukum. Aparat harus menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Kedua, peningkatan transparansi dalam setiap proses peradilan. Proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya praktik mafia peradilan. Ketiga, pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan yang efektif baik dari lembaga internal maupun eksternal diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan hukum ditegakkan secara. Selain itu, terdapat beberapa upaya lain yang dapat kita lakukan, yaitu memperketat pengawasan terhadap aparat penegak hukum, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, memberikan sanksi tegas kepada pelaku, memperkuat pendidikan etika dan integritas, serta mendorong partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya proses peradilan. Berita kali ini saya akan membahas salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan peran lembaga hukum di Indonesia, yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nah, berikut ini adalah kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Berikut ya videonya. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka juristan
daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusahan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Kasus ini bermula dari program pengadaan laptop Chromebook untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Program tersebut menggunakan anggaran sekitar 9,9 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, sehingga kasus ini akhirnya ditangani oleh aparat penegak hukum. Lalu, siapa yang menangani kasus ini? Lembaga hukum yang berperan adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan bukti, serta memproses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari kasus ini, kita belajar bahwa lembaga hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, menjaga transparansi, dan memastikan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.